Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Lestari dari kelas PBA 1C dengan NIM 203121096. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat di Nusantara. Sebelumnya ada quotes dari Buya Hamka, tokoh penganut tasawuf yang bertoleransi sangat tinggi. Beliau berkata, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi semoga kita tidak termasuk dari orang yang malas itu ya. Tarekat di Nusantara secara bahasa. Tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu tarekah, jamaknya yaitu toroik. Secara etimologi, yaitu jalan, cara atau al-kaifiyah, metode, sistem atau al-uslub, madhab, aliran, haluan atau al-madhab. Secara istilah, tarekat berarti perjalanan seorang soleh menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Jadi semisal kita sudah mempunyai tekad untuk satu hari bisa baca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, nah itu bisa dikatakan tarekat juga. Dan sebagian sufi menyatakan aturuq bi adadi anfasil makhluk, yang artinya jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk, beraneka ragam dan bermacam-macam. Jadi banyak sekali ya tarekat itu. Ini adalah sejarah dari munculnya tarekat di Indonesia. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, pemimpin Jamiah Ahli Tarekat Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyin, membagi tarekat menjadi dua. Yang pertama, tarekat syariah, yaitu hukum fikih, dan tarekat usul atau pembersihan hati. Dan selanjutnya, karena pembersihan hati dari berbagai hal negatif tersebut hukumnya wajib, maka wajib pula hukum masuki tarekat. Dan selanjutnya, tarekat muncul di Indonesia pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15. Lalu pada abad 17-18, karena orang Jawa banyak yang naik haji, maka pada abad itu tarekat menyebar ke seluruh dunia. Terdapat 4 tarekat ya. Yang selanjutnya adalah proses munculnya tarekat di Indonesia. Yang pertama, Islam masuk Nusantara pada abad ke-7, dan selanjutnya pada abad ke-11 Islam masuk ke tanah Jawa. Dan pada abad 14-15 itu terjadi proses Islamisasi Nusantara. Dan pada abad 14-15 munculnya tarekat di Timur Tengah. Timur Tengah itu bagian Afghanistan, Afrika, dan sebagainya. Selanjutnya tarekat masuk Indonesia pada puncaknya di abad 17-18. Jadi di abad itu tarekat masuk pada Indonesia itu masih pada masa puncak. Selanjutnya yaitu persebaran tarekat era Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati. Beliau adalah pembawa tarekat Kubrawiyah dan tarekat Syadiliyah. Dan selanjutnya Sunan Ampel. Beliau pembawa tarekat Naqsabandiyah. Selanjutnya Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim menjalani suluk tarekat dalam dakwahnya. Jadi sebelumnya beliau itu Sunan Bonang menjalani dakwah itu biasa, tapi tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Jadi beliau mengambil jalan suluk tarekat ini. Dan yang selanjutnya yaitu ini ada gambar makam Sunan Bonang di Rembang. Di tempat beliau mendirikan zawiyah. Zawiyah itu adalah kayak semacam pengajian itu. Dan menjalani suluk tarekat. Dan ada Masjid Agung Demak. Sunan Bonang berdakwah menjadi imam Masjid Agung Demak di sini. Selanjutnya adalah persebaran tarekat abad 17-18. Yaitu yang pertama tarekat Qadiriyah, tarekat Syatariyah, tarekat Khalwatiyah. Lebih jelasnya bisa dilihat di kelompok lain karena di sini fokusnya pada sejarahnya saja. Selanjutnya yaitu persebaran tarekat di era modern. Ini ada banyak sekali tarekat, ada 40 tarekat, bisa dibaca. Dan lanjut tarekat terakhir ini tarekat
diakui sah ulama harus mempunyai 5 dasar, yaitu yang pertama, menuntut ilmu untuk dilaksanakan sebagai perintah Tuhan. Yang kedua, mendampingi guru dan teman setarekat untuk meneladani. Yang ketiga, meninggalkan ruksan dan takwil untuk kesungguhan. Yang keempat, mengisi semua waktu dengan doa dan wirid. Yang kelima, mengekang hawa nafsu daripada berniat salah dan untuk keselamatan. Dan sebelumnya yang terakhir ada quotes dari Jalaluddin Rumi. Hidup di dunia yang hanya satu tarikan nafas ini, jangan tanam apapun kecuali cinta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.